Sandy Walsh sambut Tom Haye jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. ALC soroti bintang masa depan Timnas Indonesia. Deretan pelatih bertangan besi yang menangani skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin dekat. Sandy Walsh sambut Tom Haye. Pemain keturunan yang selangkah lagi membela Timnas Indonesia Tom Haye kembali menjadi perbincangan usai tampil ciamik, yakni pada lanjutan pekan ke-21 Liga Belanda 2023-2024 bersama SC Heerenveen menjamu Ajax Amsterdam. Pada pertandingan ini, Haye seperti biasa masih menjadi andalan pelatih SC Heerenveen Kees van Wonderen dengan bermain sebagai gelandang double pivot. Tugas Tom Haye beroperasi di lini sentral berjalan tidak mudah karena harus berhadapan dengan nama-nama menter. Namun gelandang 28 tahun ini berhasil muncul sebagai katalisator tim. Bahkan di sebuah kesempatan tembakan bebas Tom Haye mengenai mistar gawang Ajax Amsterdam yang dikawal oleh Dian Ramaj. Singkat kata, SC Heerenveen menang 3-2 atas Ajax Amsterdam. Secara statistik, Tom Haye pun cukup menonjol. Menurut laman statistik WhoScored, Tom Haye mendapatkan nilai 7,5. Ia unggul jauh dari Jordan Henderson yang mendapatkan nilai 6,9. Karena itu pujian pun mengalir kepada Tom Haye. Sebagai calon pemain naturalisasi di Timnas Indonesia, Tom Haye pun dinilai punya kelebihan yang tak dimiliki oleh pemain lainnya, yakni berupa tendangan bola mati yang mematikan. Tentu bergabungnya pemain keturunan Indonesia ini akan menjadi pembeda tim. Terlepas dari itu, proses naturalisasi Tom Haye menjadi warga negara Indonesia sedang dikebut oleh PSSI. Harapannya pada bulan Maret 2024 ini, Tom Haye beserta Ragnar Oratmangun sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia kontra Vietnam, yakni di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, bek Timnas Indonesia Sandy Walsh pun juga sudah menunggu kedatangan dari Tom Haye untuk bergabung ke skuad Merah Putih. Dia bahkan ingin segera mengobrol dengan pemain SC Heerenveen ini saat mereka dipanggil ke Timnas Indonesia. Menurutnya, kehadiran Haye bisa memberikan warna baru di Timnas nanti. Pemain Cafe Backland ini menilai The Professor adalah sosok yang krusial di dalam tim. Apalagi dia merupakan jenderal lapangan tengah bagi Heerenveen. Sandy pun siap membantu Haye agar bisa segera beradaptasi dengan tim. Deretan pelatih bertangan besi yang menangani skuad Garuda. Pertama, Sintayong. Tegas, keras, dan disiplin merupakan tiga kata yang menggambarkan karakter Sintayong sebagai pelatih. Pria asal Korea Selatan ini sudah mengubah kultur Timnas Indonesia. Program latihan Sintayong untuk skuad Garuda kerap terfokus terhadap fisik, namun ia tetap mengkombinasikannya dengan pematangan taktik. Sintayong juga dikenal sebagai pelatih yang tidak pandang bulu. Dia tidak segan-segan untuk melakukan pencoretan jika memang ada pemain yang melanggar aturan atau bermasalah dengan attitude. Beberapa pemain yang pernah menjadi korban ketegasan Sintayong di Timnas Indonesia antara lain Rifat Marabesi, Osvaldo Hai, Nur Hidayat Haris, Serdi Evivano, Yuda Febrian, hingga Sadil Ramdhani. Kedua, Antonio Polosin. Karakteristik Sintayong seperti 11-12 dengan gaya kepelatihan pelatih Timnas Indonesia di SEA Games 1991 Anatoly Polosin. Polosin sendiri menempa fisik Timnas Indonesia dengan keras. Selama 3 bulan, fisik seluruh pemain digenjot dengan materi latihan di luar batas kemampuan para pemain. Pemain sampai muntah-muntah dan kabur dari pemusatan latihan menjadi pemandangan yang lumrah kala itu. Latihan keras dan taktik yang diterapkan Polosin berbuah manis. Timnas Indonesia pun menjadi raja Asia Tenggara dengan catatan tak terkalahkan sepanjang SEA Games 1991. Beberapa pemain muda Timnas Indonesia saat itu juga tampil gemilang dan mencuri perhatian semodel Widodo C. Putro, Roci Putirai, dan Sudirman. Menariknya, Fakri Husaini menjadi korban tangan dingin Polosin.
Bersama Jaya Hartono, ia menyerah dengan meninggalkan pelatnas timnas Indonesia untuk SEA Games 1991. Ketiga, Alfred Riedel. Mendiang Alfred Riedel merupakan pelatih timnas Indonesia yang tak kalah tegas soal pencoretan pemain. Dalam penelusuran bola.com ada 3 pemain yang sempat dicoret oleh Riedel dari timnya karena masalah indisiplinar. Titus Bonai, Fendry Mbovu, dan Domingus Vakdawer adalah 3 pemain yang harus menerima pencoretan tersebut. Alfred Riedel sendiri merupakan pelatih yang sukses mengantarkan timnas Indonesia mencapai final Piala AFF dalam 2 edisi berbeda, yaitu pada 2010 dan 2016. Ia merupakan satu di antara pelatih terbaik yang pernah menangani tim Garuda hingga saat ini. Piala Asia 2023 usai, AFC soroti bintang masa depan timnas Indonesia. Piala Asia 2023 telah usai, namun Konfederasi Sepak Bola AFC terus mengapresiasi bintang masa depan pesepak bola, tak terkecuali Marcelino Ferdinand yang tampil ciamik bersama skuad Garuda. Melalui Instagram resmi mereka, AFC menampilkan video cuplikan aksi Marcelino, yakni dalam 2 laga fase grup Piala Dunia 2023, tepatnya ketika timnas Indonesia menghadapi Irak dan Vietnam. Terdapat pula cuplikan gol Marcelino ke gawang Irak yang sempat menyamakan kedudukan, serta peluang lain yang dihasilkan pemain KMSKDZ ini. Menariknya, AFC menuliskan pujian kepada pemain 19 tahun tersebut yang dinilai telah menjadi seorang bintang baru yang memberikan segalanya untuk tim. Selain itu, AFC juga menyematkan sebuah keterangan bintang masa depan pada bagian awal cuplikan video yang diunggah. Tak cuma Marcelino Ferdinand yang mendapatkan predikat bintang masa depan di Piala Asia 2023, AFC juga menyematkan titel yang sama kepada 3 pemain lain, yakni Ali Olwan dari Yordania, Takefusa Kubo dari Jepang, dan Abdullah Radif dari Arab Saudi. Diketahui Marcelino memang selalu bermain dalam setiap laga timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu selalu bermain penuh tanpa pernah diganti. Tambahan 4 caps dari Piala Asia lalu membuat Marcelino total sudah 19 kali berseragam timnas Indonesia dengan kontribusi 3 buah gol.